Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang isomer alkana. Nah, apa sih yang dimaksud dengan isomer alkana itu? Seperti apa sih isomer dari alkana itu? Nah, pada video kali ini akan kita bahas ya. Oke, nah di sini saya punya dua senyawa alkana. Yang pertama ada butana dengan rumus kimia C4H10. Senyawa yang kedua yaitu 2-metil-propana dengan rumus kimia C4H10. Nah, coba teman-teman perhatikan dua struktur ini, adakah persamaan dan perbedaannya? Ya, ada persamaan dan ada perbedaannya. Nah, persamaannya di sini yaitu rumus kimianya sama-sama C4H10. Tapi strukturnya berbeda. Yang ini lurus, yang ini bercabang. Jadi, rumus kimianya sama, namun strukturnya berbeda. Nah, ini yang disebut dengan isomer. Isomer berasal dari bahasa Yunani, yaitu iso yang berarti sama dan meros yang berarti bagian. Jadi, isomer ini merupakan senyawa kimia yang memiliki rumus molekul sama tetapi strukturnya berbeda. Ya, jadi seperti tadi ya, sama-sama C4H10 tetapi strukturnya berbeda. Ada yang lurus dan ada yang bercabang. Lanjut, isomer pada alkana. Nah, pada alkana hanya terdapat isomer struktur. Yang mana isomer struktur itu berupa isomer kerangka. Bisa berupa perbedaan posisi cabang atau perbedaan kerangka atom karbonnya. Nah, nanti seperti apa ini akan kita bahas melalui contoh soal ya. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu nih. Apa itu isomer kerangka? Nah, isomer kerangka yaitu senyawa dengan rumus molekul dan gugus fungsi yang sama, namun kerangka rantai karbon utamanya berbeda. Nah, rumus molekul tadi ya, misalnya sama-sama C4H10. Nah, gugus fungsi yang sama. Gugus fungsi ini artinya adalah atom-atom yang menyusun hidrokarbon tersebut. Karena ini hidrokarbon, pastinya ya karena hanya ada atom karbon dan hidrogen. Nanti ini akan sangat berpengaruh jika kita mempelajari turunan senyawa hidrokarbon, karena akan terdapat berbagai macam jenis gugus fungsinya. Tetapi kalau di hidrokarbon, gugus fungsinya itu sama ya, namun kerangka rantai karbon utamanya berbeda. Nah, ini seperti yang di awal tadi, ada yang lurus, ada yang bercabang. Nanti mungkin cabangnya bisa jadi 2 atau 3 dan seterusnya. Untuk mengetahui jumlah isomer, kita harus membuat satu persatu struktur yang mungkin untuk suatu senyawa. Nah, di sini saya punya beberapa langkah untuk membuat isomer. Yuk, simak langkah-langkahnya dalam menentukan isomer pada alkana. Nah,
langkah-langkah mencari kemungkinan jumlah isomer struktur pada alkana. Di sini saya contohkan C6H14. Nah, langkah yang pertama, mulailah dengan rantai lurus tanpa cabang. Nah, kita buat C-nya dulu ya. Di sini C-nya ada 6. Nah, C-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian kita kasih H-nya. Nah, H2, H3, H2, 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 H3. Nah, ini namanya adalah N-heksana. Jadi, pertama kita mulai dari rantai lurus tanpa cabang. Berarti ini isomer yang pertama. Oke, langkah yang kedua, kurangi rantai induknya dengan satu atom karbon dan jadikan sebagai cabang. Tempatkan cabang itu mulai dari atom karbon nomor 2, kemudian 3, dan seterusnya, hingga semua kemungkinannya habis. Oke, karena tadi C6H14, atom karbonnya ada 6, maka kita kurangi satu atom karbonnya untuk menjadi rantai induk. Berarti ada 5 ya. Nah, oke. Dengan satu atom karbon dan dijadikan cabang. Tempatkan dari nomor 3, dari nomor 2, 3, dan seterusnya. Nah, yang pertama kita letakkan cabang di nomor 2. Oke, ingat kita tidak bisa taruh di nomor 1 untuk cabangnya. Karena kalau kita taruh di nomor 1 itu sama saja dengan rantai lurus si N-heksana tadi. Maka kita mulai dari nomor 2, kemudian kita isi H-nya. Nah, ini namanya 2-metil-pentana. Ini isomer yang kedua. Nah, masih bisa nggak nih kita pindah ke nomor 3? Coba kita pindah cabangnya di nomor 3. Nah, kita buat ya seperti tadi. Nah, cabangnya kita pindah di nomor 3. Nah, kalau cabangnya di nomor 3, jadi namanya adalah 3-metil-pentana. Nah, ini berarti kemungkinan isomer yang ketiga. Nah, sekarang saya coba nih pindah ke nomor 4. Bisa apa tidak ya? Nah, kalau saya taruh di nomor 4, nih benar ya. Benar nggak nih namanya 4-metil-pentana? Coba kalian lihat. Ternyata salah ya. Ingat, di aturan tata nama alkana yang sudah pernah dibahas sebelumnya, cabang harus memiliki nomor paling kecil. Nah, ini akan sama dengan 2-metil-pentana. Jadi, kita harus hati-hati saat menentukan kemungkinannya. Nomor 2 pindah ke nomor 4, cermati lagi. Apakah itu sama strukturnya dengan yang sudah ada atau belum? Nah, ini sama ya dengan isomer yang kedua. Oke, kita lanjut langkah yang ketiga.
langkah yang ketiga yaitu kurangi rantai induknya. Kini, 2 atom karbon dijadikan cabangnya, yaitu sebagai dimetil atau etil. Nah, kita coba ya. Tapi ini tidak hanya boleh etil. Misalnya, nanti rantainya lebih panjang lagi. Misalnya C8H18. Misalnya, itu tidak menutup kemungkinan kita bisa bentuk propil atau isopropil, gitu ya. Nah, karena ini C6H14, jadi kemungkinannya hanya bisa terbentuk dimetil atau etil. Kalau propil, dia nggak mungkin, karena C-nya hanya 6. Oke, kita mulai. Tadi, karena rantai induknya mau dikurangi 1 lagi, berarti rantai induknya ada 4 sekarang. Kalau tadi dikurangi 1 namanya 1 namanya berarti butana, kalau dikurangi 2 namanya propana. Oke, kita buat cabangnya di nomor 2 dan nomor 3. Ingat, tidak mungkin di nomor 1. Oke, kita tambahkan hanya. Nah, ini namanya yaitu 2,3 dimetil butana. Berarti ini kemungkinan isomer yang keempat. Nah, masih bisa lagi nggak kira-kira? Kalau misalnya kita buat dimetilnya atas bawah. Oke, coba ya. Nah, kita buat rantai utamanya. Kemudian beri cabangnya di nomor 2 atas bawah ya. Kita tambahkan hanya. Nah, boleh nggak seperti ini? Boleh ya. Berarti ini jadinya 3,3 dimetil butana. Oke. 2,2 dimetil butana. Ini kemungkinan isomer yang ke-5. Nah, kita coba kalau kita pindah ke nomor 3. Jadi nomor 1-nya kan di sini ya. Nah, ini rantai induknya. Kita buat cabangnya dimetil di nomor 3. Nah, boleh nggak jika kita tulis seperti ini? Nah, ini kan namanya, boleh nggak nih, 3,3 dimetil butana. Nah, ini salah ya, ingat. Ikatan cabang itu mendapatkan nomor terkecil. Jadi ini namanya sama dengan 2,2 dimetil butana. Nah, ini nama senyawanya sudah ada ya di kemungkinan nomor 5. 2,2 dimetil butana. Nah, dapat kita simpulkan isomer dari C6H14 itu ada 5. Yang pertama ada N-heksana, yang kedua 2-metil pentana, yang ketiga 2,2 dimetil butana, kemudian ada 2,3 dimetil butana dan 3,3 metil pentana. Nah, jadi isomer dari C6H14 itu ada 5.
Oke. Di sini saya punya satu soal. Coba teman-teman buat isomer dari C5H12. Nah, untuk jawabannya, teman-teman bisa kirimkan di grup WA untuk bisa kita bahas bersama-sama. Baik, untuk video kali ini saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.